bicara masalah produk adalah bicara masalah pilar yang ada kita ini. Ya, karena apa teman-teman? Ketika kita tidak menguasai produk, maka boleh dikatakan kita kurang masuk ke dalam bisnis kita itu sendiri, karena produknya aja kita tidak ngerti gitu ya, gimana kita mau mempromosikan kepada orang, lagi produknya tidak kita pakai. Nah, maka dikatakan memang salah satu dari pilar bisnis kita di PT BES adalah bagaimana kita penguasaan tentang produk, karena produk yang sejenis mungkin banyak di luaran teman-teman. Verbal itu banyak, istilah orang Padang alah menyarok gitu ya. Saking banyaknya, herbal itu banyak. Skincare juga banyak ya. Mungkin yang minim itu adalah penghemat BBM. Tapi dari sekian yang banyak itu teman-teman harus yakin dengan produk kita. Bagaimana bisa yakin? Teman-teman harus pakai gitu ya. Dan knowledge produknya juga harus dimiliki supaya kita nanti bagi yang bermain offline ya, bagi yang bermain offline pasti akan langsung tatap muka dengan orang. Tapi kalau kita online kan nggak perlu kayak gitu, betul ya Kak? Gitu. Tapi tetap kita harus kuasai tentang knowledge produk supaya kita sendiri punya keyakinan tentang produk. Kalau kita sendiri tidak punya keyakinan, teman, aura, sugesti keyakinan dari diri kita itu akan tertransfer ke orang lain. Kalau kita nggak yakin, itu susah kita mentransfernya pada orang lain. Baik, kita akan mulai kepada produk yang pertama. Produk yang pertama ya, jadi banyak ya, di sini ada 5 segmen ya, 5 segmen yang pertanian gitu. Kalau saya pertanian ini, karena saya bukan petani langsung ya, walaupun ikut juga terjun, tapi bukan petani langsung. Tapi saya menguasai ilmunya dan memang pendampingan saya rutin, turun rutin, kemudian mengevaluasi orang-orang yang saya demplot. Nah, seperti itu. Jadi saya banyak belajar, wawasannya saya kuasai, Zoom-nya sering, bahkan belajar langsung ke Purwakarta, rutin dengan Pak Wawan, dengan formulator juga gitu. Kemudian pendampingan ke mitra-mitra yang kita demplot langsung. Nah, makanya di sini saya untuk pertanian ini saya lebih banyak sesuai SOP. Walaupun di lapangan kayak Pak Suparno itu ya, itu luar biasa kan, memang petani tulen, kemudian melakukan kreativitas itu bisa saja kita lakukan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, saya tetap menyampaikannya sesuai SOP yang saya dapatkan dan yang saya dampingi kepada teman-teman. Seperti Pak Rahmat juga ya, luar biasa juga hasil dari testimoni-testimoninya. Baik teman-teman, kita ada 4 produk pertanian. Yang pertama adalah eco farming. Pupuk saat ini menjadi permasalahan oleh petani ya. Nah, kehadiran kita menjadi solusi bagi petani. Kenapa menjadi solusi? Karena mereka mendapatkan pupuk susah dengan barang langka, harga mahal. Kemudian pastinya kalau kita bertanya kepada petani, mereka tahu bagaimanapun kimia itu punya dampak. Karena lama-lama tanah menjadi keras. Kita hadir dengan memberikan pupuk organik yang bisa membenah tanah. Nah, itulah eco farming ya. Eco farming ini berbasis bakteri, mikroba teman-teman ya. Dalam satu tub yang 30 gram yang 30 gram itu ada kandungan bakteri mikrobanya 170 miliar. Artinya apa? Dalam kondisi belum difermentasi saja kandungan mikrobanya sangat-sangat banyak, teman-teman. Ya, sangat-sangat banyak. Apalagi kalau difermentasikan. Maka untuk saat ini sebenarnya untuk eco farming kita juga tidak harus menfermentasikan ya. Karena ketika kita fermentasikan caranya kurang tepat, justru berdampak kepada tanaman itu sendiri. Ya. Nah, dan hati-hati bagi teman-teman yang membuat eco farming dengan cara tidak memakai langsung satu tub, tapi saya sering mendapati mitra-mitra memakai eco farming diambil setengah, kemudian dibiarkan terbuka, nggak ditutup rapat lagi, buka dalam waktu lama. Itu sangat tidak dianjurkan teman-teman. Habis dipakai tutup rapat lagi, karena dia akan mudah masuk bakteri.
Nah, kalau udah masuk bakteri, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan bau. Nah, itu nanti akan merusak kepada tanaman kepada tanaman. Seperti itu ya. Jadi teman-teman hati-hati dalam penyimpanannya. Itu eco farming original. Ada 2 varian eco farming premium. Bedanya adalah eco farming premium itu tidak bisa untuk tanaman. Tidak bisa. Tapi eco farming original itu bisa untuk hewan, teman-teman ya. Bisa untuk hewan. Itu bedanya. Jadi jangan sampai salah-salah. Eco farming premium dikasih untuk hewan, enggak. Tidak boleh ya. Seperti itu untuk eco farming. Nanti untuk SOP-nya sama, untuk kita ada 3 sebenarnya. Kalau eco farming original ini jangan pakai tunggal, teman-teman. Tidak disarankan pakai tunggal. Misalnya saking semangatnya, teman-teman eco farming aja nggak mau kimia lagi, jangan. Tidak mencukupi nutrisi untuk tanaman karena kandungan NPK-nya sedikit ya, di bawah 5%, jadi tidak mencukupi. Kecuali ketersediaan lahan organiknya tinggi gitu ya, dia pupuk kandangnya banyak, bertonton seperti itu ya. Nah, boleh dipastikan tambahan organik yang lainnya banyak gitu ya. Jadi yang jelas eco farming ini bisa untuk meningkatkan kualitas tanaman kita dan meningkatkan imunitas tanaman. Seperti itu ya, eco farming. Lanjut, berikutnya Pilaus laurilis. Nah, informasi terbaru teman-teman, tadi ada juga yang nge-share ya. Mungkin bagi yang mengorder Pilaus laurilis minggu-minggu ini ada sedikit perubahan ya. Mungkin ada nggak Bapak Ibu di sini yang sudah mendapati? Namanya di kotaknya sudah berubah jadi best farming. Dan kandungannya pun juga berubah. Silakan dicek ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan RO baru-baru ini, itu baru sekitar 1,5 bulan ini sebenarnya baru ya. Kandungannya ada berubah teman-teman. Kandungan unsur mikronya. Eco farming ini sebenarnya itu kan memang diciptakan untuk tanaman keras ya, untuk tanaman keras atau tanaman tahunan. Dia mengenai makro dan mikro, pupuk majemuk. Tapi yang ditulis cuman mikro, teman-teman. Jadi ketika lapangan nanti bagi orang yang paham kandungan pupuk, dia bilang di sini tertulis kandungan makro mikro, tapi ini nyatanya kok yang di ZN-nya berapa, borannya berapa segala macam itu kan cuman mikro gitu. Nah, jawabannya adalah yang makro sengaja kita simpen ya, walaupun sekarang ada perubahan sedikit ya, karena untuk antisipasi pemalsuan. Jadi yang makronya memang tidak dituliskan dan itu diizinkan oleh Kementerian Perdagangan. Dilegalkan. Ya, dilegalkan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kandungannya sekarang ada berubah ya. ZN-nya B-nya lebih tinggi kalau nggak salah ya sekarang. Kemudian ZN ada yang naik, ada yang turun. Dan itu setelah kita konfirmasi, ini lebih untuk meningkatkan. Jadi daya kerjanya PSR yang sekarang itu lebih bagus lagi. Jadi lebih disempurnakan teman-teman. Kandungannya lebih disempurnakan dan hasilnya lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Kalau ada yang bertanya nanti kenapa kok berubah kandungannya setelah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi itu tidak apa-apa. Ada penyempurnaan ya untuk Pilaus laurilis. Kita bisa pakai Pilaus laurilis untuk tanaman, tidak harus tanaman keras, tanaman horti juga bisa, padi jagung juga bisa. Dengan cara, kalau jagung dengan cara kocor ya, 1 saset untuk 28 liter air. Kalau 1 saset 28 liter air ya. Kalau untuk tanaman keras 1 saset untuk 1 batang ya, tergantung usia tanamannya. Kalau tabu lampot, tanam buah cukup 1 saset, tergantung usianya, bisa 1 saset itu 3 pohon, tanaman dalam pot ya, bisa 2 pohon. Seperti itu. Itu untuk Pilaus laurilis. Untuk cabai bisa Bapak ya dengan cara kocor. Cara kocor. Cabai saya pakai ini.
cepat pertumbuhannya, luar biasa. Dopingnya pakai ini, pilau slow release. Lanjut, berikutnya fotosintesa. Nah, fotosintesa ini malah kalau Pak Wawan dalam beberapa kesempatan itu untuk ini adalah organik atau tidak organik itu diminum. Dia kan hitam itu ya, diminum teman-teman. Kenapa membuktikan seperti itu? Karena ini sebenarnya organik, tapi izinnya non organik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita buat izinnya non organik, kandungan NPK-nya kalau organik itu tidak boleh di atas 5%. Itu contohnya eco farming. Nah, eco farming itu untuk organik itu kandungan paling tinggi itu eco farming. Jadi yang diizinkan oleh Kementerian Pertanian organik ya, kandungannya paling tinggi itu 5%. Nah, itu eco farming 5%, itu yang udah paling tinggi. Sementara kandungan NPK di eco farming di eco farming teman-teman. Makanya izinnya diurus adalah izin anorganik. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya organik. Buktinya apa? Itu sering diminum oleh Pak Wawan untuk membuktikannya. Seperti itu ya. Jadi ini nutrisi untuk tanaman. Nah, SOP yang berikutnya kalau tadi SOP Eco Farming Plus ini ya, kita ada SOP Best Farming. Di SOP Best Farming kita pakai keempat-empatnya. Eco Farming pakai, Agen Hayati pakai, pilau slow release pakai, dan fotosintesa pakai. Dan tadi dari sharing dari beberapa mitra ada kasus bagi teman-teman itu kenapa ketika kita pakai SOP Best Farming, kenapa perlakuan pertama ke tanaman kan 5 hari sebelum tanam itu tanahnya kita semprot dengan agen hayati. Ya, kenapa seperti itu? Kita antisipasi sama virus bawaan tanah. Ya, seperti itu. Seperti tadi ada mitra yang sharing gitu ya, oh ternyata layu, rupanya habis sawit ya, sebelumnya sawit belum diolah, belum dibenahi tanahnya udah langsung tanam tumbuh yang lain dah, akhirnya tanamannya bermasalah seperti itu. Apalagi sebelumnya juga tidak dipakai agen hayati untuk seperti itu ya teman-teman. Nah itu eco farming, kandungan NPK-nya jauh lebih tinggi dari eco farming. Lanjut, agen hayati. Agen hayati atau nama lainnya EPP, Eco Plant Protector, itu adalah dari solusi bagi petani yang mengalami penyakit dan hama tanaman. Jadi konsep petani kita itu kan racun gitu. Kalau konsep kita adalah bagaimana tanaman itu sebelum ditanam sudah kita pikirkan tanamannya sehat, seperti ibu yang mau melahirkan. Sebelum udah dipikirkan ketika di dalam janin, di dalam kandungan anak ini udah dinutrisi dengan nutrisi yang bagus. Jadi antisipasinya itu sudah ada. Tanaman harusnya kita juga seperti itu. Sebelum ditumbuhkan, kita antisipasi dulu. Benihnya kita rendam dulu dengan agen hayati untuk antisipasi hama virus bawaan benih. Nah, seperti ini ya. Ini organik. Ini untuk hama atau penyakit-penyakit tanaman yang bandel memang tidak cukup dengan satu saset. Jadi di lapangan kita bisa testimoni, kita bisa berinovasi teman-teman. Mungkin Pak Parno mungkin yang udah banyak ya inovasi dia untuk di lapangan ya. Itu kalau untuk hama dan penyakit bisa jadi satu tangki itu kita kasih 2 atau 3 pun sekalipun tidak masalah. Karena tidak akan merusak tanaman. Dan itu sudah dijamin karena Pak Wawan sendiri sudah sering. Malah satu tangki pernah dimasukkan 7 saset aman ke tanaman. Karena betul-betul organik. Nah, nanti kan masalahnya lagi di biaya. Nah, seperti itu. Maka di sini ada caranya. Kalau untuk masa pengobatan itu tidak cukup 1 kali seminggu, 2 minggu lagi teman-teman lakukan. 1 kali 4 hari. 1 kali seminggu langsung dosisnya didabelkan, bisa seperti itu. Atau kalau masih bandel juga tambah dengan sunlight, dengan garam, bisa seperti itu ya. Jadi intinya ketika pikirannya tidak racun-racun lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu agen hayati. Kemudian lanjut ke cukup ya untuk pertanian. Produk kesehatan.
sedikit nanti daripada ada yang bertanya. Untuk SOP base farming untuk 1 hektar ya padi, apalagi ya cabai itu 1 hektar kita bisa 0% kimianya, kita pakai produk 26 box ya. Agnya 5, eco farmingnya 2 sampai 3, fotosintesanya 16 box, pilau slow release-nya 4 ya. 3 sampai 4 box seperti itu ya. Jadi kalau mau 0 kimia pakai SOP base farming, produknya 26 box, 25 sampai 20. Itu bisa 0 kimianya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke produk. Segmen berikutnya adalah herbal. Obat segala macam penyakit kecuali kematian. Masya Allah. Habatus sauda dan propolis, Masya Allah. Ini sudah sangat banyak testimoninya ini teman-teman. Agen Hayati apa Ibu? Agen Hayati sama dengan EPP Bapak ya, Ecoplan Protector. Obat dan untuk hama Bapak, untuk hama atau untuk penyakit tanaman. Oke lanjut ya, Hasbro. Hasbro ini kalau kita rutinkan itu untuk menjaga kesehatan bisa teman-teman. Tapi ternyata dengan merutinkan meminum Hasbro itu bisa menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit. Ini. Walaupun kandungannya habatus sauda yang sudah biasa kita minum, propolis yang sudah biasa kita minum, tapi kan banyak ya di swalayan pun ada keluaran apa ya. Kalau dulu saya sebelum ada Hasbro ini minum habatus sauda 1 box itu 10, belinya 30.000 ya. Habatus sauda itu banyak teman-teman, propolis pun banyak, tapi tentu yang ada di PTBS itu grade-nya yang paling bagus, yang nomor 1. Makanya produk-produk PTBS betul-betul luar biasa, produk-produk pilihan. Karena ternyata bukan menjaga kesehatan kita saja, dia bisa menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit yang ada pada tubuh kita. Penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan tubuh. Seperti itu ya. Coba saja bagi teman-teman yang udah yang baru terutama ya, Hasbro-nya jangan dijual, dicoba dulu, rasakan dulu manfaatnya. Bahkan hanya untuk sekedar pegal-pegal itu terasa. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan ya testimoni beberapa mitra baru saya itu. Saya biasanya selalu nanya, diminum nggak, dikonsumsi nggak produknya. Kalau dijual terasa gitu. Rata-rata gitu biasanya dia pijit 1 kali seminggu, sekarang udah 1 bulan nggak pijit. Kemarin karena Hasbro-nya sudah habis, dia sebagian ngambil produk pertanian, dah saya butuhnya herbal saja, digantinya ke saya, kebetulan di rumah ada produk ya, digantinya. Karena memang mengurangi biaya, biasanya pijit kan mengurangi biaya lagi, sekarang nggak minta pijit lagi. Luar biasa kan Hasbro nih, bisa untuk mendampingi ya berbagai penyakit, jadi artinya menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit juga gitu. Oke, berikutnya ada Evit Go, Masya Allah ya, susu kambing Evit Go. Susu kambing Evit Go ini 90% susu kambing ya, kambing etawa pastinya gitu, susu kambing murni, dan itu teman-teman berfungsi untuk mencegah penyakit MAH, bukan sekedar mencegah tapi mengobati, menjadi wasilah untuk sembuhnya penyakit MAH, kemudian paru-paru, sesak nafas, batuk, semua itu alhamdulillah testimoni dari pasien-pasien saya ya. Pasien saya sudah, karena kalau saya memang menjalani keduanya ya, penjualan produk saya jalan dan pengembangan mitra saya jalani juga. Dan rata-rata mereka ketika merasa, betul seperti yang disampaikan tadi ya, ketika mereka merasakan manfaatnya, mending membeli paketan daripada satu-satu gitu ya. Jadi bisa untuk memperbaiki sistem pencernaan juga. Ya, bagi yang darah tinggi bisa juga. Luar biasa, dicoba saja bagi teman-teman yang mengkonsumsi yang punya susu kambing, dicoba terutama untuk penyakit yang saya sampaikan tadi ya. Batuk, paru-paru, MAH. Nah, itu cepat itu. Kalau saya sekarang menterapi anak saya pakai lagi MAH dia ya, baru habis 2 box. Sebelumnya dia nggak mau minum, sekarang alhamdulillah sudah mau minum ini. Baru habis 2 box. Lanjut.
Produk berikutnya Ecomax dan Econax. Masya Allah. Luar biasa ini. Ecomax teman-teman silahkan diminum, suami istri boleh minum Ecomax ya, yang ada nya. Kalau Econax bapak-bapak, walaupun Econax ini testimoninya disclaimer, tapi bagi saya 80% sesuai dengan apa yang disampaikan. Cuma 20% yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu banyak faktor ya. Ya karena Ecomax ini kan khasiatnya luar biasa teman-teman ya. Teman-teman minumnya maghrib ya, habis maghrib itu minumnya malam. Hanya 1 kali 2 minggu, 1 kali 2 minggu. Jangan sampai 1 kali setiap hari, nggak boleh. Berdampak nanti. Apakah dia herbal? Cuman di dalamnya ada kandungan makatribulus. Nah, kandungannya ini bisa netral di tubuh itu selama 1 minggu baru bisa netral. Nah, untuk amannya makanya 1 kali 2 minggu. Kalau Ecomax boleh setiap hari. Ya, Ecomax boleh setiap hari. Pemakaian rutin Ecomax itu berdampak terasa ya pada pengencangan payudara, itu terasa itu. Ya. Dia ada kandungan makatribulus juga tapi sedikit di sana. Tapi kalau di Econax itu lebih kuat ya. Makanya itu ibu-ibu nggak boleh pakai. Bapak-bapak pun yang LDR juga nggak boleh pakai. Yang dekat istrinya. Itu ya. Di sini banyak juga yang closing gara-gara Ecomax ya. Gara-gara Ecomax ini. Oke, lanjut. Tadi Ecovico ya, batuk. Iya. Nah, LVM kolagen, Masya Allah ya. LVM kolagen ini teman-teman, ini di luaran sana itu banyak ya produk-produk kolagen yang beredar. Tapi sekali lagi, pastinya produk-produk dari PT Best ini produk-produk pilihan dan sudah teruji gitu ya. Ini sudah teruji. Kolagen ini merupakan master oksidan ya. Dan dia terkenal untuk kulit teman-teman, untuk kulit, untuk rambut rontok. Kalau saya testimoni pribadi ya, rambut rontok itu bisa. Kemudian untuk kulit lebih lembab gitu ya, pakai kulit. Kemudian untuk flek, saya termasuk yang ada flek, itu pengobatan dari dalam. Karena LVM kolagen ini meningkatkan kandungan kolagen kalau usia 40 ke atas, itu kan kandungan kolagennya produksi zat melaninnya itu kan sudah berkurang. Nah, produksi zat melaninnya sudah berkurang, dengan kita mengkonsumsi kolagen itu meningkatkan lagi produksi zat melaninnya. Nah, makanya itu bisa mengencangkan kulit ya. Nah, itu kolagen. Tapi ternyata pada saat yang sama, kolagen ini bisa juga untuk menjadi wasilah kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Terbukti misal untuk program hamil pakai kolagen, untuk diabetes pakai kolagen, ya. Untuk asam urat ada kolagennya juga gitu. Jadi Masya Allah ya, di samping bisa untuk kulit, untuk rambut, dia juga bisa menjadi wasilah untuk pengobatan berbagai macam penyakit, seperti itu. Nah, itulah hebatnya produk-produk PT Best teman-teman. Ini masih gambar yang lama ya, gambar yang lama seperti ini teman-teman ya. Yang terbarunya warnanya pink. Oke, lanjut ya. Produk berikutnya LVM Slim, untuk yang BB-nya tidak seimbang. Nah, silakan. Ini untuk pencernaan juga bagus. Yang susah buang air besar, nah silakan. Dia ada kandungan teh hijaunya juga. Nih, diabetes basah, kolagen dan Hasbro. Nah, itu kan Masya Allah. Jadi kolagen ini luar biasa, memang unik, produknya unik gitu. Dia terkenal untuk kulit, tapi ternyata ketika kita combine dengan yang lain, dia bisa menjadi wasilah untuk kesehatan gitu ya, dari berbagai penyakit yang kita derita. Masya Allah ya. Jadi memang teman-teman jangan terpengaruh
dengan produk-produk lain yang sejenis. Makanya saya sering bilang, ya udah kita satu aja bisnisnya PTBS ini, jangan jadi kutu loncat ya. Terdengar nanti ada produk yang viral pindah lagi ke sana, aduh nggak bakalan sukses kalau yang suka-suka pindah-pindah agar seperti itu. Kuasai aja produk ini sudah produk yang bagus yang masuk ke PTBS ini. Jadi FVM Klagen ya, FVM Klagen ini, maaf, FVM Slim ini untuk yang ingin diet ya, dia bebas lemak jenuh, bebas lemak trans juga, bebas kolesterol ya. Dan pada saat yang sama, FVM Slim itu bisa juga didampingi nanti untuk pengobatan untuk permasalahan ginjal dan usus halus. Nah, luar biasa produk PTBS ya. Jadi bukan sekadar asal produknya. Saya pelajari betul itu ya. Bukan sekadar awalnya mungkin kita mengira yang penting produknya laku di combine aja, ternyata tidak teman-teman. Memang kandungannya itu cocok ketika dikombin dengan yang lain. Gitu. Slim ini khasiat intinya untuk diet dan untuk pencernaan. Tapi ada permasalahan di ginjal, ada permasalahan di usus halus, itu bisa Slim. Nanti kita ada padu padannya. Seperti itu ya. Lanjut. FVM Slim, berikutnya produknya adalah apa lagi ini, Kang? Emi tadi ya, siapa moderator? FVM Kalsi. FVM Kalsi ini nutrisi untuk anak-anak ya. Nah, gambarnya anak-anak, bukan untuk anak saja, kita bisa juga gitu ya. FVM Kalsi bisa juga untuk apalagi yang kurang kalsium gitu ya. Sangat bagus, dan ketika dikombin dengan produk lain, dia bisa menjadi wasilah juga. Itu uniknya produk PTBS, luar biasa ya. Lanjut teman-teman. Berikutnya Ekovico. Nah, ini tadi ada yang bilang Ekovico untuk apa tadi? Ekovico ini minyak kelapa ya, dari kelapa. Ini bisa untuk rambut yang botak, yang minum dan diminyakin gitu loh, diminyakin ke rambutnya, diminum rutin, dan bisa juga untuk wasir, untuk pencernaan bisa Ekovico. Pokoknya teman-teman harus punya deh. Saya bingung sebenarnya mempresentasikan produk PTBS, semuanya bagus-bagus, bagus-bagus semuanya. Lanjut. Apalagi setelah Ekovico, nah ini Bimek. Bimek memang agak lama karena memang saya sangat ini ya dengan Bimek ini. Ini teman-teman, saya akan Bimek ini nutrisi organ ya, nutrisi organ. Jadi kenapa kita terjadi penyakit pada tubuh kita? Karena organ kita kurang nutrisi. Nah, datanglah Bimek menjadi solusi. Kandungan dari Bimek ini banyak teman-teman. Dia herbal. Ada tongkat ali. Tongkat ali tahu ya khasiatnya untuk menaikkan libido gitu ya. Terkenal dengan itu. Kemudian ada purwaceng. Ada juga, tapi sedikit ya, kandungan tongkat alinya sedikit. Ada purwaceng, ada gamat laut, ada pasak bumi. Dulu awal Bimek keluar, orang membuat ininya, para mitra saking semangatnya, membuat iklannya itu jadi obat kuat, kayak Ekonak sekarang. Awal-awal keluar dulu, padahal bukan untuk obat kuat. Itu disebabkan karena ada tongkat alinya gitu ya. Jadi Bimek organ yang sangat bagus untuk kita konsumsi, baik itu sebagai wasilah untuk pengobatan penyakit kita maupun untuk minuman harian. Dia ada empat macam cara minumnya teman-teman. Yang pertama adalah ketika permasalahannya organnya ada leher ke dada ke atas, ya dada ke atas, otak, paru, itu cara minumnya dengan cara puyer. Tahu ya, dengan cara puyer, dibuka kapsulnya. Kemudian ketika permasalahannya itu di sekitar perut ya, liver, lambung, pankreas. Nah, itu cara minumnya dengan cara sirup. Cara sirup itu dibuka air 1/4 gelas atau setengah gelas paling banyak. Diaduk baru diminum. Itu kan sama-sama masuk perut, betul sama-sama masuk perut. Tapi ternyata berbeda nanti gitu ya.
Kemudian yang ketiga, cara minumnya itu dengan cara kapsul langsung, dengan kapsulnya, dengan cangkangnya kita minum. Itu ketika kan organnya ginjal, di sekitar ginjal, organ-organ usus halus. Dan yang terakhir dengan cara infus. Nah, di sini kemarin dapat informasi ya. Dengan itu bukan Bimek ini tidak dimasukkan ke dalam cairan infus, teman-teman ya. Nih seperti ini ya, saya contohkan cara bikin Bimek dengan cara infus. Putih saja, air biasa yang biasa kita minum, air galon atau air aqua bebas. Jam 9, oh tinggal ini. Waduh habis. Tinggal 1. Harusnya 2 teman-teman ya. Dengan air putih sekitar dia direndam 6 sampai 8 jam. Direndam 6 sampai 8 jam. Nanti dibiarkan. Nggak usah diaduk ya. Masukkan ke dalam air. Nih, ini sistem infus namanya ya. Ini untuk organ tanah itu yang masalah kanker gitu ya, kanker kulit, kuku, rambut. Nah nih begini aja, dia serbuknya larut sendiri, biarkan larut sendiri, nggak usah diaduk. Nah nanti kita minum sebelum subuh yang diminum airnya saja teman-teman ya. Ampasnya itu di scrub, jadikan scrub atau digosokkan ke kulit kita yang eksim, yang gatal, itu cepat sembuhnya. Kalau ada kulitnya yang gatal gitu ya, permasalahan kulit, ampasnya digosokkan ke situ, cepat sembuh. Ini namanya sistem infus. Jadi jangan ada yang sampai salah kaprah ya. Bimeknya dicampur dengan air infus, dibeli pula air infus NaCl ke apotik. Oh, salah bos. Out kita nanti. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu untuk Bimek. Nah, Bimek ini nanti juga yang terakhir ada Bimek potensial. Biar teman-teman lebih mudah apa itu Bimek potensial, itu khusus untuk Bimek potensial. Pak Anton sudah buat YouTube-nya, cari saja di YouTube cara potensial, biar bisa nampak sekalian ya. Oke, karena sudah larut ini ya. Lanjut berikutnya. Red One, Masya Allah. Red One ini master oksidan tertinggi, bukan di Indonesia tapi di dunia. Masya Allah ya. Di Amerika ya, ternyata buah Papua, Red One ini kan buah merah Papua ya, itu master oksidan tertinggi di dunia teman-teman, Masya Allah. Dia ada kandungan madu juga, campur dengan madu pilihan juga. Jadi makanya ketika kita meminumnya harus campur dengan air hangat teman-teman. Jadi minuman-minuman yang agak kental-kental itu akan lebih efektif kalau kita minumnya campur dengan air hangat, termasuk madu. Ya biasa minum madu akan lebih efektif dampaknya ketika kita campur dengan air hangat daripada langsung. Seperti itu ya, itu Red One. Oke, lanjut berikutnya. Saya sedikit nanti membahas di skincare lip gloss, Masya Allah. Jadi saya sendiri juga baru tahu dan belum pernah mencoba, ini baru mau order. Lip gloss ini ternyata luar biasa teman-teman ya. Lip gloss ini dia bisa untuk memberikan vitamin untuk bibir ya. Jadi bisa menjadi solusi untuk bapak-bapak yang perokok. Dia bukan lipstick ya, beda ya. Lip gloss ini dia bening, tapi dia bisa berubah menjadi merah ketika pH bibirnya bagus. Nah, bukan tanah aja yang punya pH ya. Ternyata bibir ada juga pH-nya. Saya juga baru tahu ini. Ketika kita oleskan lip gloss ke bibir kita, dia bisa menjadi biasa saja, bisa menjadi sedikit merah, dan bisa juga menjadi merah sekali seperti kita pakai lipstick. Itu tergantung pH bibir kita. Jadi dia menyesuaikan warnanya itu dengan pH bibir kita. Bagaimana cara mengukur pH bibir? Beli alatnya ke Pak Wawan. Enggak ya. Jadi pH bibir ini saya juga nggak tahu gimana cara mengukurnya, tapi informasi yang disampaikan seperti itu. Warnanya itu tergantung kondisi pH bibir masing-masing. Jadi kalau seandainya teman-teman memakai lip gloss itu ternyata dia merahnya bagus, berarti pH bibirnya bagus. Itu aja tandanya ya. Nggak usah pula dibeli alat untuk pengukur pH bibir. Lip matte ya, lip matte ini kan biasanya lip matte yang di luaran itu kan cenderung berat dan kering ya. Nah, lip matte kita alhamdulillah bagus ya. Bahkan sangat ringan dan awet seperti itu. Lanjut ya.
Lanjut skincare, peeling. Peeling itu untuk ini apa nih? Ya, peeling ya. Skincare-nya rangkaiannya ya ada peeling untuk apa namanya pengelupasan kulit mati, ada day cream ya, sunscreen, ada night cream. Itu perawatan rangkaian perawatan kulit ya, rangkaian perawatan kulit yang diharapkan dengan kita memakai produk kita menjadi lebih cerah dan lebih terawat tuh ya. Kemudian tadi yang terakhir tuh ada LVM serum. LVM serum ada 3 varian serum body serum maksud saya, body serum. Ini serum wajah. Serum wajah ini bagus teman-teman ya. Serum wajah ini bagus juga kita pakai kok yang serum wajah. Kalau ini body serum ini ada 3 varian ya. Dan semuanya wangi-wangi. Kalau menurut saya kalau udah pakai LVM body serum, khususnya ibu-ibu ya nggak perlu pakai wangi-wangian lagi gitu, karena dia sendiri udah wangi dan dia bisa mencerahkan kulit ya pemakaian jangka waktu lama. Dia memberikan nutrisi pada kulit. Oke, berikutnya adalah Crystal V, promo sabun ya. Ini sabun untuk body ya, untuk badan, tapi bisa kita pakai untuk muka teman-teman. Ada 3 varian, propolis, honey, dan kolagen. Terserah sukanya mana dan cocoknya yang mana. Ini kalau kita untuk satu PV itu dapat 4 ya, dapat 4 produk untuk satu PV. Bisa sabun badan tapi bisa untuk muka. Itu uniknya produk TTBS ya. Biasanya kan untuk muka tersendiri ya. Kalau ini bisa, luar biasa. Lanjut. Berikutnya Crystal V. Nah, silakan dicoba terutama ibu-ibu yang di atas, yang seusia saya mungkin ya di atas 40 tahun. Pakai Crystal V, dia ada kandungan sirihnya. Pemakaian itu bisa menyembuhkan penyakit keputihan ya, keputihan, dan dia semacam sari rapet teman-teman ya. Semacam sari rapet. Lanjut. Eco-racing ada banyak ya, ada untuk olinya Techno, diesel, kemudian bensin, dan eco-racing motor. Dia bisa untuk melakukan pembakaran yang sempurna, membersihkan kerak mesin, dan pada akhirnya dia bisa terjadi penghematan BBM, dan karena dia fungsinya untuk menaikkan oktan ya. Kalau di oktan ya, kalau di diesel apa? CN ya, CN namanya. Oke, seperti itu. Dicoba aja. Karena kalau kita udah coba, itu akan terasa. Apalagi kalau terawat itu akan langsung nampak terasanya. Tapi kalau kendaraannya tidak terawat, dia fokus kepada pembersihan kerak-kerak dulu. Jadi hematnya itu dapatnya ya. Oke, itu mungkin untuk produk-produk, mudah-mudahan teman-teman khususnya yang baru lebih paham